Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Istiqalinada Andini dengan NIM 2014110199 dan rekan saya Matus dengan NIM 2014110190 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Business Analytics, Big Data and Visualization yang diampu oleh Ibu Hasnita SSI MSI. Baik, langsung saja masuk kepada penjelasan mengenai Data mining. Data mining adalah proses pengumpulan data atau informasi penting melalui sebuah data dalam jumlah besar atau big data. Proses pengumpulan tersebut seringkali memanfaatkan metode matematika, statistika, hingga pemanfaatan teknologi atau artificial intelligence atau AI. Data mining juga bisa dikenal dengan istilah-istilah lainnya, antara lain KDD Knowledge Discovery in Database, Data Analysis, Knowledge Extraction, Business Intelligence, Data Direction, Information Harvesting, Data Arkeologi, dan lain sebagainya. Proses penambangan data sendiri terdiri dari beberapa tahapan dan teknik, mulai dari data cleansing atau pembersihan data, integrasi data, seleksi data, data transformation, hingga evaluasi pola untuk mendapatkan informasi dari data tersebut. Kemudian B, pada pengertian decision tree. Decision tree atau pohon keputusan adalah alat pendukung keputusan yang menggunakan model keputusan yang berbentuk seperti pohon. Decision tree memetakan berbagai alternatif yang mungkin untuk mengatasi suatu masalah, dan terdapat juga faktor-faktor kemungkinan yang dapat mempengaruhi alternatif tersebut, beserta estimasi akhirnya jika memilih alternatif yang ada. Selanjutnya bagian C, tujuan decision tree. Tujuan dalam menggunakan decision tree untuk membantu mengidentifikasi strategi yang paling mungkin untuk mencapai tujuan dan merupakan alat yang populer dalam machine learning. Penggunaan decision tree ini pada umumnya dalam riset operasi, khususnya dalam analisis keputusan. D, 3 elemen dalam satu decision tree yaitu root, node atau akar, tujuan akhir atau keputusan besar yang ingin diambil, kemudian ada branches atau ranting, berbagai pilihan tindakan, kemudian ada leaf, node atau daun, kemungkinan hasil atas setiap tindakan. Selanjutnya bagian E, manfaat decision tree. Yang pertama adalah opsi yang akan dipilih dijabarkan secara logis sehingga memudahkan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua adalah sangat spesifik karena mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian dari setiap opsi yang ada. Yang ketiga adalah setiap opsi dipaparkan secara transparan yang membuat setiap orang yang terlihat tahu pertimbangan apa saja yang diambil dari keputusan yang dipilih. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Matus. Terima kasih. Saya Matus, saya akan memaparkan materi selanjutnya dari teman saya. F. Kelebihan decision tree. Pertama, lokasi keputusan yang sebelumnya sangat kompleks dan sangat global dapat dibuat dengan lebih sederhana dan lebih spesifik. 2. Dapat menghilangkan perhitungan yang tidak diperlukan. Dikarenakan dengan metode ini, sampel hanya akan diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. 3. Terdapat pilihan fitur yang fleksibel dari node internal yang berbeda, sehingga fitur yang dipilih membedakan kriteria lain di node yang sama. G. Kekurangan decision tree. Pertama, perhitungan jumlah kesalahan dari setiap level dalam pohon keputusan lumayan besar. Yang kedua, kesulitan dalam merancang pohon keputusan yang optimal. 3. Hasil kualitas keputusan yang didapat dengan menggunakan metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon itu dirancang. Contoh pertama, pilihan yang dapat ditentukan sendiri. Seorang wanita penjual barang dari rumah ke rumah atau door-to-door saleswoman menawarkan kepada Anda sebagai ibu rumah tangga suatu produk sabun cuci. Anda menghadapi dua pilihan, yaitu bersedia atau tidak bersedia melayaninya. Maka pohon keputusannya adalah
seperti gambar ini dapat dilihat bersedia melayani dan tidak bersedia melayani. Lalu contoh yang kedua, pilihan yang tidak dapat ditentukan sendiri atau keputusan yang tergantung pada faktor eksternal, misalnya keadaan perekonomian, cuaca, dan lain-lain. Pemimpin suatu organisasi pemuda ingin mengadakan bazar di kelurahan. Ia mempunyai dua pilihan keputusan, yaitu mengadakan bazar secara besar-besaran atau bazar sederhana. Hasil bazar sangat tergantung dari banyaknya pengunjung yang datang dan kedatangan pengunjung yang tergantung pada cuaca pada waktu bazar tersebut. Pohon keputusan atau diagram arus keputusan adalah seperti gambar ini dapat dilihat cuaca hujan cuaca baik bazar kecil dan hujan cuaca baik bazar besar. Inilah video penjelasan dari kami tentang decision tree atau pohon keputusan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.